Oke, ada 4 hal utama yang bakal gue bahas di video ini, yaitu performance, gaming, baterai, dan kamera antara Poco F3 dengan Poco F4. Terus yang paling penting, haruskah upgrade dari Poco F3 ke F4? Sebelum ke menu utama, sekilas aja ya, gue mau bahas perbandingan secara desain dan feel dari kedua HP ini. Dan kayak biasa, gue bakal kasih lihat kalian data perbandingan, dan dari sana gue bakal komen nih poin-poin yang menurut gue kalian masih tahu. Secara ukuran emang Poco F4 ini lebih tipis 1 mili ya, tapi secara real genggaman gue bisa bilang F3 ini berasa lebih tipis dengan lengkungan di sisi belakangnya. Dan sebagai tambahan, selain tipis, gue juga berasa agak licin di F3 ini. Dibanding sama F4 yang genggamannya lebih pas sih, dengan bodinya yang kotak gitu. Kalau ditanya, bodi kotak gitu apa nggak tajam dan sakit digenggam, Bang? Buat gue, enggak ya. Kotaknya itu yang tumpul, nggak kayak iPhone 13 Pro gue yang cukup tajam. Mungkin materialnya yang dari plastik kali ya, jadi nggak setajam iPhone yang dari steel gitu. Walaupun secara spek layar nggak ada perubahan ya, tapi nggak masalah karena emang layarnya ini udah bagus, warnanya mantep, scrollingnya mulus 120Hz, dan tingkat kecerahannya juga lebih baik di luar ruangan. Cuman ada satu yang gue ketemu nih, entah kenapa layar di Poco F4 ini lebih terang dibanding F3. Nih kalian perhatiin, dengan kondisi brightness-nya 50%, Poco F4 itu kelihatan lebih terang. Entah mungkin Poco F3 gue udah kemakan usia, atau emang ada perbedaan secara software antara kedua HP ini. Secara performance yang beda di sini cuma di liquid cool-nya ya, yaitu 1.0 plus di F3 dan 2.0 di F4. Dan biar lebih menarik, di sini gue lakuin mini tawuran chipset. Jadi tes pertama gue jalanin Antutu 6 kali dan hasilnya cukup imbang ya. Penurunan performance-nya ada di sekitar 4-5%-an antara kedua HP ini. Tapi yang cukup menarik dari sisi suhunya, yang mana secara rata-rata Poco F4 lebih adem 2 derajat dibanding sama Poco F3. Tampaknya liquid cool teknologi 2.0 ini bukan kaleng-kaleng nih guys. Dari sisi baterai, Poco F4 berkurang 24%, sedangkan F3 berkurang 21%. Kalau gue perhatiin, perbedaannya ada di tes pertama ya, dimana di F4 ini langsung drop 3%, sedangkan F3 masih 100%. Padahal waktu gue ngecharge-nya itu sempat lama di 100% loh untuk kedua HP ini. Sedangkan untuk rata-rata skor, F4 lebih tinggi di 700 ribuan, sedangkan F3 690 ribuan. Lanjut gue tes nonton YouTube 1080p selama 30 menit, dan hasilnya Poco F4 berkurang 5% ya, sedangkan F3 3%. Habis itu recording 4K selama 30 menitan, dan baterai sama-sama berkurang 12% nih. Tapi suhunya Poco F4 ini 1 derajat lebih adem loh. Oh ya, sebagai informasi tambahan, kalau kedua HP ini saat recording 4K cuma bisa maksimal 8 menit. Jadi saat menit ke-7 itu dia bakal hitung mundur dari 59 sampai akhirnya 0 dan stop recording. Tapi langsung gua jalanin lagi ya tiap kali stop. Terakhir untuk stress test 3D Mark, Poco F4 ini menghasilkan skor yang nggak jauh beda ya, tapi punya stabilisasi yang lebih baik di 90% dibanding sama Poco F3. Untuk suhu di sekitaran 42-43 derajat. Dengan baterai Poco F4 sedikit lebih memakan daya dengan 10%, sedangkan F3 8%. Nah, sebelum kita ke topik yang lebih menarik lagi, yaitu gaming, kamera, dan kesimpulan upgrade atau enggak, boleh bantu gue buat like video ini ya, supaya usaha yang gue lakuin buat bikin video ini nggak sia-sia. Thank you. Untuk gaming, langsung aja kita tes Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps. Dan terlihat Poco F4 punya FPS rata-rata yang lebih baik di 49,2 dibanding Poco F3 46,9. Dan kalau kita lihat lebih detail grafiknya, karakteristik kedua HP ini cukup beda loh. Dimana untuk F4 itu dia bisa dibilang cukup stabil di atas 40-an fps, kecuali di menit ke-13an dan 18an, dimana sempat drop ke belasan fps selama 1 menitan. Habis itu normal lagi di atas 40 fps. Hasil ini cukup beda dengan Poco F3, dimana grafiknya nggak stabil ya, sering terjadi penurunan tajam ke 20-an fps. Gue jadi penasaran nih, kalian sebagai gamer sebenarnya lebih suka ngegame dengan performance grafik seperti Poco F3 atau F4? Coba bisikin di bawah ya. Total gue main sekitar 21 menitan untuk tiap-tiap HP dengan baterai berkurang 14% di Poco F3 dan 13% di Poco F4. Untuk suhu tertinggi dicapai Poco F3 ya dengan 47,2, sedangkan Poco F4 lebih adem dikit di 46,1 derajat. Sekali lagi, ini membuktikan kalau liquid cool teknologi 2.0-nya bekerja lebih baik dari si 1.0 plus-nya.
Oke, gue bikin singkat aja ya. Intinya dari sisi foto, hasilnya masih lebih baik Poco F4 untuk kamera belakangnya. Terlihat Poco F3 ini lebih gelap sehingga banyak detail yang nggak ketangkap di sini. Contohnya kayak di pohon ini nih, detail batang dan daunnya nggak dapet guys. Kayaknya shadownya itu kurang dinaikin di Poco F3. Cuman dari sisi dynamic range sama-sama bagus kok. Bisa dilihat dari awan-awannya. Untuk warna, Poco F3 agak keungu-unguan dikit, sedangkan F4 lebih mendekati natural. Masih di kamera belakang, untuk foto orang, hasil dari Poco F3 ini kulitnya lebih ke coklat-coklatan gitu, malah agak kemerahan juga. Agak beda dengan warna kulit asli gua. Untuk makro, tampaknya lebih baik di F3 ya, jaraknya bisa lebih deket lagi dibanding F4. Mungkin pengaruh di megapiksel juga kali ya. Lanjut kita ke selfie-nya, yang menurut gue lebih mendekati asli sih Poco F3 ya. F4 sedikit lebih terang walaupun nggak terlalu signifikan. Nah sekarang kita ke videonya, yaitu 4K 30fps yang hasilnya mirip kayak fotonya ya, dimana F3 ini lebih gelap dan banyak detail yang nggak ketangkep di sini. Dynamic range-nya sama-sama cakep, cuman yang disayangkan dari Poco F4 adalah stabilisasinya yang bergelombang gitu. Malah gue berasa lebih baik di Poco F3 di sini. 1080p 30fps-nya juga sama kayak 4K-nya, mau yang stabilisasinya on ataupun off. Bedanya untuk yang on ini lebih crop in aja gambarnya. Lanjut ke 1080p 60fps ya, yang mana stabilisasinya nggak jalan sama sekali di Poco F3. Untuk Poco F4 jauh lebih baik. Karakter gambarnya juga sama kayak sebelumnya. Terakhir video selfie, yang mana gue lebih prefer kamera depannya Poco ya, terlihat lebih natural di sini dari sisi muka gua maupun backgroundnya. Sedangkan Poco F4 lebih terang gitu. Terus saat dibawa lari, jitter di F4 berasa banget, masih lebih mendingan di Poco F3. Yang gue dapat dari hasil low light-nya adalah foto di Poco F3 ini terlihat lebih terang langitnya ya dibanding F4. Mana yang lebih baik? Tergantung selera sih, tapi yang jelas langitnya lebih mendekati asli di F4. Dari sisi detail sama-sama baik, cuman OIS di Poco F4 ini lebih ngebantu lagi hasilin gambar yang minim blur. Saat gue shoot langsung pakai tangan, apalagi waktu pakai mode 2 kali. Kelihatan banget hasilnya di sini, mantap. Untuk foto selfie, kulit gue lebih masuk di Poco F3 sih, cuman tipis aja perbedaannya. Lanjut video low light yang mana F3 terlihat lebih terang juga. Cuma untuk feel suasana malamnya lebih berasa di Poco F4. Untuk flare sama-sama ada di kedua HP ini. Dari sisi stabilisasi sama-sama berasa jitter. Tapi Poco F4 lebih mending di sini, kebantu sama OIS-nya. Pindah ke video selfie yang gue berasa mirip hasilnya ya. Kulit muka gue juga nggak jauh beda. Detail background langit dan gedung di belakang juga mirip. Untuk stabilisasi juga 11-12 kok. Oh ya BTW kedua HP ini pakai MIUI terbaru ya, yaitu 13.0.3. Kalau boleh disimpulin, secara performance menurut gue F4 sedikit lebih baik. Terlihat dari tes Antutu kita tadi, punya skor rata-rata di 700 ribuan dibanding F3 di 690 ribuan. Untuk stabilisasi performance tipis-tipis aja sih, sama-sama baik menurut gue. Tapi yang menarik adalah suhunya yang lebih adem di F4 ya, sedangkan konsumsi daya lebih irit di F3. Kalian bisa balik lagi ya, lihat di tes Antutunya tadi. Overall, di akhir mini tawuran chipset gua tadi, Poco F4 masih tersisa 49% ya, sedangkan F3 56% untuk baterainya. Terus, apakah Poco F3 lebih baik di sini? Belum tentu, kalian juga masih mempertimbangkan pengecasannya, yang mana F4 lebih baik dengan 67 watt, sedangkan F3 support 33 watt aja. Untuk gaming sedikit lebih baik di Poco F4 juga ya, dengan FPS rata-rata di 49,2, sedangkan F3 tadi 46,9. Dan lagi-lagi dari sisi suhu, F4 sedikit lebih adem di tes Genshin Impact tadi. Untuk game lain kayak PUBG, Apex Legends, Mobile Legends, menurut gua nggak ada masalah sih. Gimana dengan kameranya? Ini plus minus buat gua. Dari sisi detail gambar maupun video atau foto, Poco F4 bisa memberikan hasil yang lebih detail dan terang juga. Warnanya lebih mendekati asli di kamera belakang. Sedangkan Poco F3 cenderung lebih gelap di sini. Cuman dari sisi stabilisasi, gue cukup terganggu sih dengan OIS Poco F4-nya yang bergelombang gitu guys. Cuman kalau gue disuruh pilih salah satu, gue tetap pilih mementingkan kualitas gambar yang lebih baik di Poco F4. Terus dari kesimpulan ini, haruskah gue upgrade ke Poco F4 dari F3? Walaupun gue bilang performance dan gamingnya lebih baik di Poco F4, bukan artinya lebih baik yang jomplang gitu ya.
Lebih ke tipis-tipis aja menurut gua, dan cukup disayangkan kalau kalian upgrade dari Poco F3 ke F4. Kecuali kalian belum punya dua-duanya nih dan pengen punya flagship Poco, gua bisa rekomendasiin langsung aja ke Poco F4. Dan buat teman-teman yang punya Poco F3 tapi ngebet banget pengen upgrade, bisa pertimbangin langsung ke Poco F4 GT. HP ini sih bener-bener memberikan kalian pengalaman yang baru ya, terutama untuk trigger buttonnya ini. Cocok banget buat kalian yang demen ngegame. Bang, tapi kan mahal bang. Nah, ini sebenarnya ya, kalau dibandingin sama HP Poco lainnya, iya lebih mahal. Tapi kalau dibandingin sama HP gaming dengan trigger button dan bersnapdragon 8 Gen 1 lainnya, kayaknya termaksud murah deh. Apalagi ada free TWS-nya seharga 1,5 juta itu. Coba deh kalau ada yang lebih murah bisa bisikin di komen. Takutnya gue kelewat. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.